Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutmainah Mukalaf, kelas E dengan NIM 092014251108, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat tugas video yang berisi penjelasan tentang korupsi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampuh oleh Bapak Roni Lukum SPD MSc. Selamat menyaksikan. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Seperti yang sudah kita lihat di video tadi, bahwasanya banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan maupun wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, biasanya berupa uang, barang maupun fasilitas. Korupsi dapat terjadi pada lembaga pemerintah maupun swasta. Korupsi muncul karena adanya kombinasi faktor individu, budaya, serta kelemahan sistem pemerintahan. Beberapa penyebab utamanya yaitu yang pertama, moral dan integritas rendah, yang kedua, kurangnya pengawasan, yang ketiga, sistem birokrasi yang rumit, yang keempat, tekanan ekonomi atau gaya hidup, yang kelima, budaya permisif atau pembiaraan, dan yang terakhir yaitu penegakan hukum yang lemah. Bentuk-bentuk korupsi ada 6, yaitu yang pertama ada suap, memberikan atau menerima hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada penggelapan, mengambil atau menggunakan uang atau barang yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga ada gratifikasi, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Yang keempat ada penyalahgunaan wewenang, menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Yang kelima ada markup atau manipulasi anggaran, yaitu menaikkan harga dalam proyek untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam atau yang terakhir ada nepotisme, yaitu memilih kerabat atau teman dalam jabatan meskipun tidak layak. Nah, contoh sederhana yang sering terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam lingkungan kampus maupun sekolah menengah adalah mencontek saat ujian. Hal itu merupakan korupsi. Korupsi ini bermulai dari hal-hal yang kita anggap sepele seperti mencontek saat ujian tadi. Baik, selanjutnya mari kita nonton video berikut untuk mengetahui contoh-contoh lain korupsi yang seringkali terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil, seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal tindakan tersebut juga termasuk dalam suap.
Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, tentu saja dari korupsi tersebut pasti menimbulkan dampak. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas, bukan hanya pada pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat, ekonomi, dan moral bangsa. Dampaknya bisa dirasakan secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu dampak terhadap negara dan pemerintahan. Kerugian keuangan negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur hilang karena disalahgunakan. Akibatnya, banyak program pemerintahan yang tidak berjalan lancar. Yang kedua yaitu ada dampak terhadap ekonomi, ketimpangan ekonomi. Uang negara lari ke tangan segelintir orang, sementara masyarakat luas tidak merasakan manfaat pembangunan. Hal ini memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ketiga ada dampak terhadap sosial dan masyarakat, yaitu meningkatnya kemiskinan. Karena dana pembangunan tidak sampai ke masyarakat, bantuan sosial minim, lapangan kerja berkurang, dan layanan publik menurun. Akibatnya, masyarakat terutama yang miskin makin sulit berkembang. Yang keempat yaitu dampak terhadap moral dan budaya, yaitu menghilangnya nilai kejujuran. Generasi muda bisa tumbuh dengan anggapan bahwa korupsi adalah jalan cepat untuk sukses, sehingga nilai kejujuran dan integritas semakin menurun. Dampak kelima yaitu dampak jangka panjang. Yang pertama, kepercayaan internasional terhadap negara menurun. Yang kedua, kualitas pendidikan dan kesehatan merosot. Yang ketiga, pembangunan tertinggal dengan negara lain. Dan yang terakhir yaitu potensi konflik sosial meningkat. Nah, tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan pencegahan terhadap korupsi. Pencegahan korupsi hanya dapat berhasil jika dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat integritas, meningkatkan transparansi, menyederhanakan birokrasi, memperketat pengawasan, dan menegakkan hukum secara adil tanpa tebang pilih. Sementara itu, masyarakat berperan aktif dengan tidak memberi suap, melapor jika menemukan penyimpangan, dan ikut mengawasi penggunaan anggaran publik. Dengan sinergi tersebut, peluang terjadinya korupsi dapat diperkecil dan tata pemerintahan menjadi lebih bersih serta terpercaya. Baik, itulah video dari saya tentang korupsi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.